Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Apoteker Surya Amal SSI MKes selaku dosen mata kuliah biokimia, dan tak lupa untuk teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Selvian Eka Suparta sebagai moderator dan saya bersama rekan saya yaitu Reza Adriansyah. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi yaitu biomolekul asam nukleat. Yang pertama adalah latar belakang. Biomolekul yang dikenal sebagai asam nukleat merupakan komponen kunci dalam biologi modern yang menyimpan, mentransmisikan, dan mengatur informasi genetik pada semua bentuk kehidupan. Asam nukleat terdiri dari dua jenis utama, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Dalam bidang kedokteran, pemahaman yang lebih baik tentang asam nukleat telah memungkinkan pengembangan terapi genetik dan diagnosis berbasis DNA yang revolusioner. Tes DNA saat ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit genetik, memprediksi resiko penyakit tertentu, dan bahkan menentukan pengobatan yang paling efektif untuk pasien tertentu berdasarkan profil genetik mereka. Berikutnya, apa sih biomolekul itu? Biomolekul adalah molekul-molekul kompleks yang ditemukan dalam semua bentuk kehidupan, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup organisme dengan menyediakan struktur, energi, dan informasi genetik. Keempat kelas utama biomolekul adalah karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat yang masing-masing memiliki fungsi unik dalam proses biologis. Nah, adapun senyawa-senyawa biomolekul itu sendiri, yaitu senyawa-senyawa biomolekul adalah molekul-molekul kompleks yang berperan penting dalam proses-proses biologis di dalam organisme hidup. Mereka yang terdiri dari karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, vitamin, pigmen, nukleotida, enzim, antibodi, dan glikosaminoglikan. Adapun sifat-sifat biomolekul itu sendiri, sifat-sifat biomolekul memainkan peran penting dalam menjaga fungsi dan kelangsungan hidup organisme. Salah satu sifat utama adalah kelarutan, yang menentukan seberapa baik molekul tersebut dapat larut dalam pelarut tertentu. Ini memengaruhi distribusi dan transportasi senyawa-senyawa dalam sel dan tubuh secara keseluruhan. Misalnya, sifat hidrofilik atau hidrofobik dari suatu molekul dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati membran sel atau larut dalam cairan seluler. Biomolekul memiliki sifat-sifat khusus yang memengaruhi peran dan interaksi mereka dalam organisme hidup. Beberapa sifat utama biomolekul termasuk kelarutan, reaktivitas, polaritas, struktur dan konformasi, stabilitas, permeabilitas, spesifitas, dan daya ikatan. Berikutnya, apa sih asam nukleat? Asam nukleat adalah molekul esensial dalam biologi yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengiriman, dan ekspresi informasi genetik dalam semua bentuk kehidupan. DNA atau asam deoksiribonukleat menyimpan instruksi genetik yang menentukan ciri-ciri unik dan fungsi organisme. Sementara RNA seperti mRNA, rRNA, dan tRNA berperan dalam mentranskripsi dan menerjemahkan informasi genetik untuk sintesis protein. Melalui struktur dan interaksi keduanya, asam nukleat memungkinkan organisasi yang tepat dan reproduksi informasi genetik yang penting bagi perkembangan, fungsi, dan pewarisan sifat dalam kehidupan. Adapun fungsi asam nukleat, DNA mengandung gen, informasi yang mengatur sintesis protein dan RNA. DNA mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekspresi gen atau promoter, operator, dan lain-lainnya. Ribosomal RNA atau rRNA merupakan komponen dari ribosom, mesin biologis pembuat protein messenger RNAS atau mRNA merupakan bahan pembawa informasi genetik dari gen ke ribosom. Transfer RNA atau tRNA merupakan bahan yang menerjemahkan informasi dalam mRNA menjadi urutan asam amino RNA. Memiliki fungsi-fungsi yang lain, di antaranya fungsi-fungsi katalis. Beberapa fungsi penting asam nukleat adalah menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik, metabolisme antara intermediari metabolisme, dan reaksi-reaksi informasi energi, koenzim pembawa energi,
koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya, dan koenzim reaksi oksidasi reduksi. Nah, ada dua jenis asam nukleat. Yang pertama, DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA merupakan molekul genetik yang menyimpan informasi genetik pada semua makhluk hidup. Terdiri dari dua untai panjang nukleotida yang terikat secara melingkar, membentuk struktur heliks ganda. Nukleotida pada DNA terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan satu dari 4 basa nitrogen, adenin A, sitosin C, guanin G, dan timin T. Yang kedua ada RNA atau asam ribonukleat. RNA memiliki beberapa peran dalam sel, termasuk pengiriman pesan genetik dari DNA untuk sintesis protein. Ada 3 jenis RNA utama: RNA messenger, RNA ribosom, dan RNA transfer, masing-masing dengan fungsi unik dalam sintesis protein. RNA mirip dengan DNA tetapi memiliki gula ribosa daripada deoksiribosa dan basa urasil atau U, menggantikan timin sebagai basa nitrogen kedua. Berikutnya, struktur DNA dan RNA. Asam nukleat biasanya tersusun atas DNA dan RNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini biasanya tersusun atas gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa, serta kelompok basa purin dan piridin seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan danurasil. Pertama, DNA. Asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Secara kimia, DNA mengandung karakteristik atau sifat sebagai berikut. Ada memiliki gugus gula deoksiribosa, basa nitrogennya guanin G, sitosin C, timin T, dan adenin A, dan memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu dengan yang lainnya. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin, dan adenin berpasangan dengan timin, sehingga jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Demikian pula dengan adenin dan timin. Nah, yang kedua yaitu RNA atau ribonukleat asid. Asam ribonukleat adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida, seperti DNA. Asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Di samping ini adalah gambar struktur sebagian dari molekul RNA. Meskipun banyak persamaannya dengan DNA, RNA mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, yaitu bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Bentuk molekul DNA adalah heliks ganda, dan bentuk molekul RNA bukan heliks ganda, tetapi berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda R. RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin. Sebagai gantinya, RNA mengandung urasil. Dengan demikian, bagian basa pirimidin RNA berbeda dengan bagian basa pirimidin DNA. Jumlah guanin adalah molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula jumlah adenin tidak harus sama dengan urasil. Ada 3 macam RNA, yaitu tRNA, transfer RNA, mRNA, messenger RNA, dan rRNA, ribosomal RNA. Ketiga macam RNA ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi ketiganya secara bersama-sama mempunyai peranan penting dalam sintesis protein. Nah, adapun gambar dari masing-masing struktur DNA dan RNA. Pertama, struktur ribonukleotida pembentuk RNA, dan yang kedua, struktur deoksiribonukleotida pembentuk DNA. Berikutnya, sintesis RNA dan sintesis DNA. Pertama, sintesis RNA. Sintesis RNA biasanya dikatalisis oleh enzim DNA RNA polimerase menggunakan sebagai template, sebuah proses yang dikenal sebagai transkripsi. Inisiasi transkripsi dimulai dengan pengikatan enzim ke urutan promotor dalam DNA, biasanya ditemukan upstream dari gap. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi sebagai permulaan,
elongasi sebagai pemanjangan, dan terminasi sebagai pengakhiran rantai mRNA. Yang kedua ada sintesis DNA. Sintesis DNA di sini dimaksud adalah replikasi DNA, yaitu proses perbanyakan bahan genetik, pengkopian rangkaian molekul bahan genetik, DNA atau RNA, sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Nah, berikutnya ada perbedaan antara nukleotida dan nukleosida. Pertama, nukleotida. Molekul nukleotida terdiri atas nukleosida yang mengikat asam fosfat. Molekul nukleosida terdiri atas pentosa, deoksiribosa atau ribose yang mengikat suatu basa purin atau pirimidin. Jadi, apabila suatu nukleoprotein dihidrolisis sempurna, akan dihasilkan protein, asam fosfat, pentosa, dan basa purin atau pirimidin. Rumus berikut ini akan memperjelas hasil hidrolisis suatu nukleoprotein. Yang kedua ada nukleosida. Pada umumnya, nukleosida diberi nama sesuai dengan nama basa purin atau basa pirimidin yang membentuknya. Beberapa nukleosida berikut ini ialah yang membentuk dari basa purin atau dari basa pirimidin dengan ribosa, adenin nukleosida atau adenosin, guanin nukleosida atau guanosin, urasil nukleosida atau uridin, timin nukleosida atau timidin, dan sitosin nukleosida atau sitidin. Nah, apabila pentose yang diikat oleh deoksiribosa, maka nama nukleosida diberi tambahan deoksi di depannya. Sebagai contoh, deoksiadenosin, deoksisitidin, dan sebagainya. Di samping 5 jenis basa purin atau basa pirimidin yang biasa terdapat pada asam nukleat, ada pula beberapa basa purin dan basa pirimidin lain yang membentuk nukleosida. Hipoksantin dengan ribosa akan membentuk hipoksantin nukleosida atau inosin. DNA pada bakteri ternyata mengandung hidroksi metilsitosin. Berikutnya ada perbedaan antara transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Urutan nukleotida pada salah satu untaian molekul RNA digunakan sebagai cetakan template untuk sintesis molekul RNA yang komplementer. Yang kedua ada translasi. Translasi adalah proses penerjemah urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF. Molekul RNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein. tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Dalam proses translasi, rangkaian nukleotida pada mRNA akan dibaca tiap 3 nukleotida sebagai satu kodon untuk satu asam amino, dan pembacaan dimulai dari urutan kodon metionin, ATG pada DNA atau AUG pada RNA. Selanjutnya ada aplikasi pengurutan asam nukleat, pengoptimalan dalam protokol eksperimental dan peningkatan platform sequencing komersial telah memungkinkan pertumbuhan eksponensial aplikasi sequencing asam nukleat. Memang, saat ini ada revolusi baru, seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan publikasi yang eksponensial, mengenai kemungkinan untuk mengurutkan DNA dan RNA dari sel sejak, serta organel tunggal atau mitokondria dan kloroplas. Jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan, terutama oleh SGS dan TGS, menuntut pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru. Oleh karena itu, alat matematika termasuk alat statistik dan bioinformatika yang melibatkan kecerdasan buatan AI dan perangkat keras jaringan syaraf tiruan seperti mesin syaraf sedang dikembangkan untuk menganalisis data besar yang dihasilkan dengan lebih baik. Nah, kesimpulan dari materi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, untuk biomolekul. Secara keseluruhan, senyawa-senyawa biomolekul adalah komponen-komponen kunci dalam kehidupan organisme hidup. Mereka berperan dalam menyediakan energi, membangun struktur sel dan jaringan.
mengatur proses biologis, dan membawa informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, vitamin, dan mineral semuanya bekerja bersama-sama dalam jaringan-jaringan, organ, dan sistem-sistem tubuh untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup organisme. Pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat dan fungsi-fungsi biomolekul ini penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aplikasi medis yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memahami dasar-dasar kehidupan. Kesimpulan yang kedua yaitu asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa-senyawa polimer yang menyimpan semua informasi genetik, yaitu seperangkat cetak biru tentang karakteristik aktual dan potensial yang diterima oleh suatu organisme dari generasi sebelumnya, untuk kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Proses replikasi DNA dan RNA dimulai ketika enzim DNA polimerase memisahkan dua pita DNA heliks ganda. Setiap pita DNA yang lama sekarang berfungsi sebagai cetakan yang menentukan urutan nukleotida di sepanjang pita DNA komplementer baru yang bersesuaian. Nukleotida baru tersebut disambung satu sama lain untuk membentuk tulang punggung gula fosfat pita DNA baru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.